Baik, selamat pagi dan shalom. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Yuk kita mau datang pada Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa beribadah di tempat ini, masih bisa beribadah meskipun online. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbaik buat kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
katakan Kaulah segalanya. Benar Tuhan, Kau segalanya di dalam hidup. Kerajaan,
katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ada, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian satu-satunya. Kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan andalan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Karena itu tak ada alasan untuk kami meragukan keagungan, kebesaran, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami rindu untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin dikuatkan dalam pengiringan kami akan Tuhan, semakin dimampukan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berkaryalah dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan, dan bahkan diberi kuasa agar kami mampu untuk menjalani setiap firman Tuhan yang telah kami terima dengan taat, serius dan bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ambil alih setiap kami, kuasai tubuh jiwa roh kami, semuanya kami serahkan di dalam kendali Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semuanya, dan juga jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing. Shalom. Ya, kita bersyukur ya, kita bersyukur di saat kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah ya, new normal ya. Tapi jangan disalah artikan, jangan salah atau gagal paham ya. Kalau new normal berarti semuanya sudah normal, sehingga kita hidup tidak bijaksana. Akibatnya nanti bisa mencelakakan diri sendiri. New normal artinya
kita masuk dalam zona untuk membiasakan diri menjalani kehidupan baru, kebiasaan yang baru yang tidak seperti biasanya. Ya, ini masa-masa penyesuaian. Ya, masa-masa penyesuaian. Beriman harus, tapi juga harus berhikmat, bijaksana dalam menjalani kehidupan supaya semuanya mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Ya, new normal, semua menjadi baru, ya, tatanannya baru. Bahkan kehidupan baru. Bagi orang percaya, new normal ini membawa semangat baru dalam mengiring Tuhan. Yakin bahwa berkat-berkat Tuhan pun selalu baru. Yang percaya katakan amin. Berkat-berkat Tuhan selalu baru. Ya, karena di new normal ini banyak orang yang berputar haluan, mencoba mencari terobosan karena menyadari melakukan ini serasa jalan tertutup, melakukan itu serasa jalan buntu, sehingga banyak diantaranya berubah haluan, banting setir, mencoba untuk mencari terobosan supaya bisa keluar dari kemelut keadaan masa sulit seperti ini. Tapi bagi kita orang percaya, selalu kita memahami, ya, kehidupan yang baru kita hadapi ini adalah kehidupan di mana kita akan diperhadapkan oleh berkat-berkat yang selalu baru. Haleluya. Amin. Kita buka dalam kitab Yosua pasal yang ketiga. Kita akan belajar dari ayat pertama sampai ayat 17 karena waktunya pendek. Jadi saya akan menekankan atau membacakan singkat saja pada ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ya. Ayat 13 sampai ayat 17. Yosua pasal yang ketiga 1 sampai 17 nanti baca sendiri di rumah, Bapak Ibu di rumah juga ya. Selesai ibadah bisa belajar sendiri, baca ulang dari awal sampai akhir. Kalau sementara saya membacakan dari mulai ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Saya memberikan renungan kita pagi hari ini dengan judul melangkah dengan iman di masa sulit. Bapak Ibu Saudara kasih yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar bagaimana kita melangkah dalam iman. Saya ketika merenungkan ini mendapatkan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Hal iman itu diumpamakan ketika saya diingatkan untuk berjalan-jalan ketika berada di mall. Lalu melewati satu ruangan atau pintu itu menggunakan sensor otomatis. Oke, jadi ketika saya masuk, ya kasih gambaran aja lah. Saya pergi kalau pulang mudik ke Magelang, sukanya sering ke mall yang paling besar. Karena cuma satu-satunya mall yang paling besar itu adalah mall itu. Di perempatan ya, perusahaan Armada. Nah ketika saya mau masuk, setelah mendekati dan dekat dengan sensor itu, maka pintu itu terbuka secara otomatis dan saya bisa menerobos atau masuk ke dalam mall itu. Bapak Ibu Saudara kasih, hal iman itu
bisa digambarkan sangat mudah, seperti halnya kita akan memasuki pintu otomatis dengan sensor itu. Ketika kita pada posisi jauh dari sensor, maka selamanya pintu itu akan tertutup dan akan sulit kita masuk ke dalam karena kita jauh. Kita tidak tahu apa yang ada di sana. Kita tidak tahu apa yang ada di sana yang mungkin itu adalah harapan atau keinginan kita yang kita mau dapat. Kalau saya mau masuk mall kan berarti saya inginkan sesuatu kan? Ya, kecuali yang hanya mau jalan-jalan saja. Ya, saya ingin mendapatkan sesuatu di sana. Maka saya mencoba mendekati pintu itu. Pada saat sensor itu mengenai tubuh saya, maka pintu itu pun terbuka. Hal yang sama dialami oleh Yosua. Yosua sudah mendapatkan firman Tuhan. Yosua sudah menerima firman dan petunjuk dari Tuhan dengan begitu jelas. Di tengah dia menerima, maka secara realita dia akan menghadapi keadaan yang real, yang nyata di dalam kehidupannya. Bayangkan, baru menjadi pemimpin New Grace, inyis-inyis, diperhadapkan sesuatu tantangan yang besar, diperhadapkan tantangan yang begitu luar biasa. Secara manusia mungkin dia nggak kuat, secara manusia dia mungkin berkata, aduh ini mustahil. Tapi di awal dia mendapatkan serah terima tugas sebagai pemimpin, firman Tuhan dengan jelas telah meneguhkan dia. Yang penting jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun yang kau perbuat pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Yang penting jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, pasti. Meskipun berkali-kali kita juga menerima peneguhan hal tersebut, tapi secara realita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita diperhadapkan oleh keadaan nyata dalam kehidupan, tantangan yang begitu besar, seperti kita menabrak tembok, membuat getar keyakinan kita. Betul apa betul? Wah, seringkali kita menjadi lemes. Tapi pagi hari ini kita mau diteguhkan kembali. Janganlah khawatir, janganlah bimbang akan penyertaan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Ketika Yosua memimpin bangsa ini untuk menyeberang sungai Yordan yang besar dan arusnya yang deras, bangsa Israel mungkin meragukan akan penyertaan Tuhan. Tapi dengan lantang, kalau saudara baca pada ayat pertama sampai ayat selanjutnya, saudara akan menerima sebuah kebenaran firman Tuhan. Dia diteguhkan dan dengan lantang Yosua memperkatakan firman yang didasarkan keyakinan yang teguh akan penyertaan Tuhan. Dia tunjukkan ketika pada ayat 7 Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Ini dikuatkan ini. Di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah. Ini kata penugasan ya, kata kerja ini suruh penugasan, pernyataan. Maka apa yang dilakukan oleh Yosua? Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mendapatkan firman Tuhan, jangan sekali-kali kita meragukan. Jangan sekali-kali kita melupakan akan janjinya. Saya mendapatkan sebuah statement yang luar biasa. Banyak orang Kristen merindukan terjadinya terobosan dalam hidupnya. Namun nyatanya terobosan itu tidak kunjung datang berhasil dalam kehidupannya. Bukan karena dia kurang berdoa. Bukan pula karena dia kurang percayanya akan Tuhan. Tapi ada satu masalah yang seringkali muncul dalam kehidupan orang percaya, yakni hidup dalam bayang-bayang keraguan,
hidup dalam bayang-bayang kegagalan, hidup dalam angan-angan yang tinggi namun terselimuti oleh kabut hitam, yaitu kegagalan. Sehingga dia tidak berani melangkah, dia tidak berani melangkah dalam imannya. Banyak orang seperti itu. Ketika melakukan ini gagal, melakukan itu gagal, apalagi kondisi saat ini kita tidak tahu sampai kapan. Kita hanya berharap pertolongan Tuhan supaya semua ini berlalu dalam kehidupan kita. Amin. Lalu banyak orang melakukan ini gagal dan itu gagal. Serasa semua jalan itu tertutup. Seakan-akan semua jalan itu buntu. Sehingga ragu untuk jalankan itu. Ragu, tapi keraguan itu tidak seimbang dengan keinginannya. Maka yang ada hanyalah di rumah duduk diam menunggu berkat Tuhan datang. Loh, Pak, saya kan sedang beriman, Pak. Tuhan pasti bisa pelihara. Bapak Ibu, saya hamba Tuhan. Saya teramat yakin dan saya belajar firman Tuhan dan mendapatkan sebuah kebenaran arti iman. Iman itu memang definisi 11 ayat 1 Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu progres, dinamis, tidak pasif. Banyak orang hanya duduk doa. Oh Pak, saya sudah doa sekian lama Pak, tapi kok tidak ada terobosan, nggak ada berkat datang Pak. Saya sudah percaya Pak. Masalahnya bukan itu. Memang bagus kita berdoa. Harus. Kalau saya ketemu di luaran sana sama orang, ikhtiar manusia untuk bisa mendapatkan pertolongan itu nomor 1, wajib hukumnya, tidak bisa dilanggar. Yaitu apa? Berserah sama Tuhan, berdoa. Kalau saya katakan sama teman-teman saya, berdoa harus, ibadah wajib, percaya harus, hidup benar, hidup kudus, oh hukumnya ya wajib. Tapi ada langkah yang kamu lupakan. Ada syarat di mana engkau bisa mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Apa itu saudara? Melangkah, keluar, pergi, lakukan. Lalu ada orang, terus Pak, gimana caranya saya ngerti ini kehendak Tuhan atau bukan? Itu pasti akan sering dipertanyakan oleh kita. Pak, ini aku melakukan ini salah Pak, gagal Pak, ini gagal Pak. Saya baca artikel, siapa itu yang kemarin nyalon wakil presiden itu siapa ya, yang nggak jadi itu? Dia bisa menjadi orang yang sukses berkali-kali harus mengalami, dia katakan 20 kali dia gagal. Coba cek, saya baca artikelnya, artikel dari siapa? Beliau. Saya ini untuk berhasil harus gagal dulu. Tapi saya tidak menyerah. Masa kita orang percaya yang punya Allah yang besar, Allah yang hidup, yang janjinya ya dan amin, masih meragukan hal itu dan mudah menyerah. Wow. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mungkin saat ini engkau sedang mengalami kemelut, problem, masalah, dengar baik-baik. Kita yang sudah punya janji yang luar biasa, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang bisa tidak melebihi kekuatanmu, dan rancanganku adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Masakah kita masih melupakan hal itu? Masakah kita masih meragukan hal itu? Melangkah, yakin. Lalu ini kehendak Tuhan atau bukan Pak? Saya mendapatkan hikmat, pengertian tentang ini kehendak Tuhan atau bukan. Yang pertama, kalau kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang lain. Yosua ngerti ini firman Tuhan, karena untuk kebaikan dia, Allah akan menjadikan dia pemimpin yang diurapi, dan akan membawa bangsa ini dalam kemuliaan Allah, dalam tuntunan Tuhan. Jadi ciri-ciri, indikator ini kehendak Tuhan atau bukan, kalau apa yang kita kerjakan mendatangkan manfaat dan tidak merugikan diri sendiri, itu kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang kita kerjakan akan bermanfaat bagi orang lain.
sehingga orang lain bisa menikmati manfaatnya. Itu kehendak Tuhan. Yang berikutnya apa kalau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu apabila membawa orang bisa menghargai, ini adalah anugerah, ini adalah kemurahan Tuhan, dan orang bisa bersyukur. Itu kehendak Tuhan. Jadi ojo jelimet dan lalu keluar statement yang aneh-aneh. Aku mau menunggu kehendak Tuhan kalau Tuhan sudah berbicara kepadaku. Hai Paulus, lakukan ini, kau pasti akan berhasil dan beruntung. Halah Bapak, Ibu, Tuhan wis ngomong wis suwe. Ngomongnya di mana? Alkitab iki diwoco, Alkitabnya dibaca. Disinilah Tuhan berbicara. Nek nunggu kaya ngono, ya nek Tuhan sing ngomong. Nek kuntilanak piye? Hati-hati ya. Jangan sampai nanti yang berbicara membisiki kita ini bukan roh Allah, tapi roh manusia planet. Ingat, kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sesama nama Tuhan dimuliakan. Gampang itu. Yosua ketika mendapatkan itu, dia langsung nyatakan itu dengan iman. Hei, lakukanlah perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan, para imam yang memanggul tabut Allah berjalan di depan engkau jarak 2000 supaya engkau bisa mengerti mau kemana arah tujuannya. Ketika kita belajar mengikuti Allah, maka Tuhan tuh akan memberikan petunjuk arah kemana jalan tujuan kita. Ketika Tuhan mau mengarahkan kita belajar untuk taat melakukannya, berjalan saja, berjalan dalam ketetapan dan tetap dalam koridor Allah seperti yang dilakukan oleh Yosua dan diperintahkan Yosua untuk dilakukan bangsa Israel. Jadi saya ini agak membawa kita meloncat pada ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu, yang berikutnya, ketika kita mau membuat terobosan dan melangkah dengan iman, koreksi diri kita. Apakah kita ini sudah hidup benar? Apakah kita ini sudah hidup kudus di hadapan Tuhan? Atau di tengah masalah kesulitan justru kita hanya menuntut Tuhan bekerja? Kita hanya bisa menuntut Tuhan selesaikan masalahku. Tuhan tuntut supaya Tuhan memberikan kecukupan bagi keluargaku. Sementara kita sendiri tidak membangun mezbah kedekatan kita dengan Tuhan. Keliru itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang di rumah maupun yang di gereja, termasuk saya, kalau kita ingin mengalami terobosan maka nggak ada jalan lain. Pertama kita itu harus benar-benar hidup benar. Kita memang nggak bisa sempurna, tapi ada kemauan, dorongan, hasrat supaya aku ini diperkenankan Tuhan. Saya sadar betul, jujur ini saya mau katakan, ini kesaksian buat saudara. Di tengah kondisi seperti ini, coba bayangkan. Nggak ada jalan lain. Kita hanya berharap sama Tuhan. Selalu. Seperti yang sudah-sudah. Kalau saya mulai masuk dalam zona nyaman, itu selalu disentil. Nah sekarang ini masuk dalam zona seperti ini, baru disadarkan lebih lagi. Pasti dini hari, kadang istri kalau bangun kaget. Nggak tidur apa? Ya tidur tadi. Lihat ini, nggak ngantuk. Apa yang dilakukan? Udah nyembah remeng-remeng. Soalnya aku banter nyanyi ini aku dotangi kabeh. Nyembah remeng-remeng. Baca firman. Kadang berkaca-kaca sendiri. Tuhan, aku ndak bisa tanpa Tuhan. Aku ndak sanggup tanpa Tuhan. Aku ndak bisa melangkah tanpa Tuhan. Perhitungkan apa yang aku lakukan untuk anak istriku. Aku mau melangkah esok pagi, aku mohon tuntunan Tuhan. Sampai suatu saat saya minta, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu, kalau memang ini adalah keinginan-Mu dan bermanfaat bagi aku dan bagi banyak orang, perbuatlah seturut dan sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku.
Dan disitulah saya bisa melihat karya Tuhan yang dahsyat. Mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ingat itu. Jadi melangkah dalam iman itu bagaimana sih? Ya dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, berani untuk melangkah. Pak, aku sudah doa, bagus. Pak, aku sudah semakin percaya, bagus. Sekarang apa? Jalan. Lakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Saya mulai, Tuhan, kasih dong aku pelayanan. Aku mau melayani bingung. Lah kok bingung gimana? Nah ini kan dulu aku juga diajari kayak gitu kan. Bingungnya gimana? Ya kan ini lagi COVID, semua orang belum tentu mau dikunjungi. Betul apa betul? Saya kalau mau kunjungan ke jemaat, saya WA dulu. Boleh nggak dikunjungi? Oh ya boleh. Jangan sampai bolehnya karena sungkan. Betul? Ya tetap menjaga protokol kan? Ya saya pakai masker, pakai apa kayak gitu. Kalau Pak belum dulu ya, enggak apa-apa. Tapi saya doa ya. Tapi puji Tuhan, ada saja pelayanan. Nah, ketika itu dilakukan, nanti kita semakin ngerti apa maunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apalagi sekarang diumumkan kan, waduh tambah lagi setelah adanya new normal ini ada tambah lagi, orang jadi tambah takut lagi. Yang kemarin sudah mulai hilang ketakutannya, mulai muncul lagi. Kalau kita ketakutan lalu tidak berani untuk melangkah dengan iman, yang kerja jadi ragu-ragu. Lah kalau nggak kerja aku makan apa? Lah betul, kerja tetap hikmat, jaga kesehatan, protokol COVID dikerjakan, dilakukan, diterapkan. Ojo sembabi buta. Baru engkau serahkan hidupmu pada Tuhan, buka jalan. Engkau yang usaha apapun yang harus bersentuhan, artinya bersentuhan itu bertatap muka dengan orang, bertemu dengan orang, minta perlindungan Tuhan, dan tetap juga jaga masing-masing kesehatannya, supaya semuanya itu dimudahkan. Enggak beruntung pada hari itu, enggak berhasil pada hari itu, jangan kecewa, jangan putus asa, lakukan terus, kerjakan dengan sukacita. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel ketika melakukan kehendak Tuhan? Mereka berani melangkah dengan iman. Apa yang mereka dapatkan? Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebelumnya Yosua ngomongkan, jaga kekudusanmu, maka engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Betul Bapak Ibu? Belum terjadi loh itu. Baru setelah mereka melakukan tindakan iman, terjadi. Itu bisa tertutup. Saya bayangkan spektakuler. Ini kejadian yang sangat spektakuler. Bayangkan sungai yang deras, yang besar tiba-tiba terhenti membuat dinding tembok yang begitu kokoh sehingga bangsa Israel bisa berjalan sampai selesai pada ayat 17. Sampai habis, tuntas. Baru imam yang memanggul tabut suci ini, tabut Allah ini mengikuti. Beres. Ini pertolongan. Bahkan tidak hanya itu saja. Janji Tuhan, ketika engkau telah menyeberang, bangsa-bangsa yang akan engkau lalui akan aku serahkan padamu. Bangsa-bangsa yang besar yang tidak mengenal Allah dan yang menolak engkau, maka akan aku serahkan padamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, terobosan yang kita kehendaki terjadi dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan kerjakan melebihi ekspektasi kita, melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Mungkin saat ini kalau saya ilustrasikan dengan jumlah atau angka, Tuhan, aku butuh segini untuk kebutuhan hidupku. Tapi dengar baik-baik, ketika engkau menjaga hidupmu untuk selalu menyukakan Tuhan, engkau lakukan bagianmu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan engkau berani melangkahkan dengan tindakan nyata imanmu, Tuhan akan berikan lebih dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Apapun masalah kita, persoalan kita, Tuhan itu berkarya lebih dan lebih. Dengar, jangan pernah kita bermimpi terlalu besar kalau kita tidak berani untuk menjangkaunya. Jangan pernah kita berharap terlalu besar kalau kita takut untuk melalui proses
yang Tuhan izinkan harus kita alami. Karena kalau kita takut, kita tidak berani, maka selamanya kita hanya hidup dalam bayang-bayang. Amin. Saya sharekan ke teman-teman yang berbeda keyakinan, karena saya senang dengan diskusi. Saya katakan, bro, kalau kamu pengen berhasil, kamu ingin mendapatkan rezeki, kuncinya cuman ini loh. Kamu punya niat dan tekad. Coba di lock, katakan sama-sama, niat dan tekad. Disumbel pakai apa? Masker jadi. Yo, yang yakin. Niat dan tekad. Niat itu apa sih? Bahasa sederhananya niat itu punya apa? Niat itu punya hasrat, keinginan, kemauan. Tekad, tindakan nyata yang membuktikan keinginanmu. Kalau disimpulkan, itulah iman. Ada niat, ada tekad. Aku mengharapkan sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan. Tapi aku yakin itu ada karena aku mau menjaganya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya, Yosua dan bangsa Israel tidak akan bisa menyeberangi sungai Yordan kalau mereka hanya duduk diam menunggu pertolongan Tuhan. Sementara mereka tidak respon apapun, mereka tidak akan pernah bisa lewat dari sungai Yordan itu. Itu berbicara masalah, itu berbicara persoalan, itu berbicara pergumulan. Belum lagi pergumulan yang ada di seberang sana. Kita kan tidak tahu. Mungkin kita keluar dari masalah yang sekarang kita hadapi, yang Bapak Ibu di rumah hadapi. Tapi mungkin kita setelah keluar dari itu, ada masalah yang baru. Tapi dengar, kita tidak akan pernah mengalami perkara yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan kalau kita tidak mau belajar melampaui, menghadapi. Karena itu, hadapilah masalah persoalanmu dengan tegar, tegap. Tidak usah takut. Berjalan dalam keberanian karena engkau yakin Tuhan pembelaku, Tuhan menyertaiku. Maka engkau akan baru bisa mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, yang menopang hidupmu, yang selalu menjagamu dan menyediakan berkat-berkat untukmu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Itulah melangkah dalam iman. Jadi iman yang sudah ada dalam kehidupan saudara, bangun, jalankan keyakinanmu itu. Amin. Ya, tidak usah ragu. Niat, tekad, harapan, keinginan, hasrat, engkau harus buktikan, tuangkan dalam tindakanmu. Gagal, dibenturkan pada masalah. Dan masalah itu adalah proses pendewasaanku supaya aku semakin kuat, tegar ketika aku harus menghadapi masalah dan persoalan. Saya pribadi, saya tidak akan menjadi pribadi yang tegar. Saya tidak akan bisa menjadi pribadi yang kuat. Saya akan tidak menjadi pribadi yang perkasa dalam hal masalah ketika saya tidak belajar menghadapi masalah. Saudara akan selamanya menjadi pribadi yang manja, pribadi yang mudah putus asa ketika saudara tidak berani menghadapi masalah. Selalu hanya bergantung pada orang, Selamanya kita tidak akan bisa menjadi tegar dan kuat. Dalam kehidupan rohani, kalau saudara ingin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, jalankan imanmu dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan, persoalan, itulah cara Tuhan membuat kita kuat. Amin. Itulah cara Tuhan membuat kita perkasa di bumi ini. Sampai suatu saat, apa yang tidak kita pikirkan, suatu saat apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan, dan engkau baru akan bisa berkata, thank you Lord, Jesus, terima kasih, engkau begitu ajaib. Tapi engkau seandainya hanya bisa menerima, menikmati, jangan-jangan engkau akan lupakan Tuhan.
Amin. Mari, pagi hari ini, ambil komitmen. Aku harus hidup benar. Dan aku mau tunjukkan iman keyakinanku kepada Tuhan. Aku berani melangkah. Karena Tuhan menyertaiku dan tak pernah tinggalkanku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang pemain musik nanti berdoa, yang mendoakan kita semua Bapak Antipas. Ya, supaya kita semakin teguh dalam iman. Bergerak bersama-sama untuk menyenangkan Tuhan. Dan nanti bagian Tuhan yang akan mengerjakan yang terbaik untuk hidupmu. Kita nyanyikan pujian Yesus Memegangku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah, apapun masalah pergumulanmu, apapun sekarang masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu yang ada di gereja, dengar, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau ikuti adalah Tuhan yang setia. Amin. Jangan ragukan. Bagianmu adalah berjalan dalam iman. Muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, yang kau mungkin yang saat ini merasakan beban berat, masalah persoalan, nyanyikan pujian ini. Memegangku, nyatakan keyakinanmu, nyatakan keimananmu. Pulang dari tempat ini, langkahkan kakimu dengan yakin. Apa yang kau kerjakan adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membukakan pintu-pintu terobosan, pintu berkat dalam kehidupanmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Saya undang Bapak Antipas untuk berdoa bagi kita semuanya. Sudah dengar firman-Mu, biarlah Tuhan terus mengajar kami untuk melangkah, berjalan dalam tuntunan-Mu.
berjalan dalam kuasa-Mu. Beserta-Mu kami boleh menikmati kemenangan. Beserta-Mu kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat-Mu limpah atas kami, atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu buat kami. Kami tetap sehati pagi hari ini. Kami mengangkat hati kami. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Diana. Kami berdoa untuk Ibu Yulian Kristianti. Kami berdoa untuk Ibu Dewinta yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati, ditambahkan usia kepada mereka, ditambahkan pula damai sejahtera penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu limpah. Masa depan anak-anak-Mu ada dalam kendali-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus terus menuntun, memberkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun, dan juga yang mengikuti live streaming. Mungkin ada di antara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan pun memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami terus menopang secara khusus untuk jemaat GBI Sokit di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan. Dalam beberapa waktu Tuhan memberkati dengan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Cornelius. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Yosua M. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Wiki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kandungan yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan, diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, khusus untuk Ibu Lala dalam beberapa waktu ke depan, tinggal menunggu hari-hari melahirkan. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan, baik ibu yang akan melahirkan dan juga anak yang akan dilahirkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan dilimpahkan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan percayakan keturunan dalam hidup mereka sekalian. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dipulihkan, diberikan kekuatan yang ekstra menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Jemaat-Mu, anak-anak-Mu diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kemurahan kasih setia-Mu terus melingkupi kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk Johan dan Hilda. Minggu yang akan datang mereka akan melangsungkan pernikahan kudus di tempat ini. Tuhan yang memberkati persiapan demi persiapan, mental hati hidup kedua anak-Mu ini dalam kendali-Mu Tuhan. Diberkati kedua keluarga besar mereka, baik yang dari luar kota yang ada di dalam kota ini. Tuhan memberkati seluruh persiapan yang dikerjakan. Tuhan memberkati. Bapak, kami juga berdoa untuk rencana gereja-Mu di tempat ini, menyambut ulang tahun yang ke-17. Kami boleh berbagi kasih, kami boleh menyatakan kasih kami kepada lingkungan di mana kami berada dan kepada setiap kami umat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap rencana ini. Biarlah Tuhan yang terus menuntun memberkati gereja ini. Makin ditambahkan usia, makin dewasa di dalam Engkau. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kami hidup sebagai sebangsa dan setanah air.
kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kami terus mengangkat hati kami berdoa buat pemimpin rohani kami. Kami berdoa mulai dari ketua BP di sinode kami, setiap ketua-ketua perwil yang ada. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini. Kesehatan, kekuatan, visi yang daripada Engkau mulai dari pusat sinode kami, BPD, perwil, dan gembala sidang. Tuhan pertajam dengan visimu untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Bapak, kami terus berdoa juga untuk pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk wakil presiden kami. Kami berdoa untuk setiap aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, sipil, militer. Tuhan memberkati TNI, Polri, setiap wakil rakyat, setiap gugus tugas tim medis yang menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, diberikan hikmat kecakapan, urapan-Mu turun atas setiap mereka. Kami perkatakan dengan iman, Indonesia sedang dilawat oleh Engkau Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi atas negeri ini. Setiap rancangan-rancangan jahat dalam bentuk apapun yang merongrong kesatuan negeri ini, kami bersama-sama sepakat dijauhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika tetap jaya di negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama, dan juga setiap kami yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati kami sekalian. Dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau. Sepanjang minggu ini, kegiatan kami, usaha kami, rumah tangga kami, studi anak-anak kami, pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami, Tuhan menaungi kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Tuhan yang memberkati hidup kita sekalian, Tuhan yang menaungi kita sekalian. Damai sejahtera dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan tuntunan urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara.